Hi everyone, halo semuanya. This is Miss Daphne again, and today I want to talk about describing animals. Sebelumnya kita sudah tahu ya bagaimana cara mendeskripsikan orang. Kali ini kita akan belajar untuk mendeskripsikan atau menggambarkan hewan. Nah, di sini I have a descriptive text that describe a cat. Di sini Miss punya teks deskripsi yang mendeskripsikan seekor kucing. Judulnya adalah My Lovely Cat. So this is the picture of the cat. Ini adalah gambar dari kucing yang mau Miss deskripsikan. Here I have two paragraphs. Dua paragraf ya. Paragraf pertama yaitu disebut dengan identification atau paragraf pengenalan. Jadi sebelum kita mendeskripsikan ciri fisiknya, kita kenalin dulu nih apa yang mau kita deskripsikan. Di sini ada kalimat I have a pet named Mochi. Saya punya binatang peliharaan bernama Mochi. Jadi dikenalin dulu, oh punya binatang peliharaan namanya Mochi. It is a cat. Dia adalah seekor kucing. I got it from my father. Saya mendapatkannya dari ayah saya. I love my cat so much. Saya sangat menyukai kucing saya. My cat is very spoiled. Kucing saya sangat manja dan cute dan imut. Nah, di paragraf kedua adalah deskripsinya. Jadi kita menggambarkan ciri fisiknya dan kita sebutkan di paragraf kedua ini. Di sini bisa kita lihat ada kalimat Mochi is so small. Mochi sangat kecil. Dilihat dari ukurannya, dia kecil ya. Lalu it has black and white fur. Dia punya bulu yang berwarna hitam dan putih. Bisa dilihat di sini di gambarnya kalau warna bulunya itu hitam dan putih. It also has bright and black eyes. Dia juga punya mata yang cerah dan berwarna hitam. It is a cute cat. Dia adalah kucing yang imut with long tail, dengan buntut yang panjang. Mochi likes to sleep all day. Mochi suka tidur sepanjang hari. Meat is his favorite food. Daging adalah makanan kesukaannya. It loves me. Dia menyukai saya and shows its love, dan memperlihatkan rasa sayangnya by licking me, dengan menjilat saya when I come back from school, saat saya pulang dari sekolah. Nah, itu dia ciri-ciri fisik dari si Mochi. Kita tulis di paragraf kedua ataupun paragraf ketiga kalau kita mau bikin 3 paragraf. Jadi ingat, di paragraf pertama adalah pengenalannya, di paragraf kedua atau paragraf ketiga adalah deskripsinya. Miss, apa aja sih yang bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan hewan? Nah, di sini Miss punya list description yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan hewan yang nantinya kita gunakan untuk mengisi paragraf 2 ataupun 3 di teks deskripsi. Miss punya list 1 sampai 7, bisa dilihat di sini. Yang pertama kita bisa sebutkan size-nya atau ukurannya. Dia besar ataupun kecil. It is big or small. Yang kedua adalah age-nya, umurnya. Misalnya kita bisa sebutkan kucing saya berumur 2 tahun atau mungkin 5 bulan dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah food-nya atau makanannya. Tadi di teks sebelumnya si Mochi kita sebutkan ya, makanan kesukaannya adalah daging. Dan yang keempat adalah place or habitat. Dalam bahasa Indonesianya adalah tempat tinggalnya. Kalau kucing mungkin kita bisa bilang kucing tinggalnya di rumah saya, misalnya seperti itu. Atau mungkin harimau tinggal di hutan. Nah, yang kelima adalah duration of life atau jangka waktu hidupnya. Kira-kira hewan ini bisa hidup sampai kapan sih? Gitu. Misalnya, a lion can live up to 26 years. Sehingga bisa hidup sampai umur 26 tahun.
Dan yang keenam, yang paling banyak dan mungkin paling sering kita gunakan adalah physical characteristic atau karakter fisiknya, tampilan luarnya. Seperti misalnya tadi si mochi, kita sebutkan warna bulunya, lalu warna matanya, dan juga ekornya kita sebutkan. Nah, yang terakhir adalah interesting thing. Kalau kita menyebutkan hewan yang punya hal-hal menarik, misalnya kita mau mendeskripsikan bunglon, kita bisa sebutkan kalau bunglon itu bisa berubah warna tergantung dari sekitarnya, misalnya seperti itu. Jadi dari sekian banyak hal, ini adalah beberapa hal yang bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan hewan. Alright, the first thing in the list that we can use to describe animal is the size. Ya, hal pertama di list yang sudah Miss kasih untuk mendeskripsikan hewan adalah ukurannya. The animal can be small, like an ant, or big, like a whale. Hewan-hewan itu bisa kecil, small adalah kecil ya, seperti semut, atau big, yaitu besar, seperti ikan paus. Ingat ya, big adalah besar, small adalah kecil. Nah, sekarang gimana sih Miss caranya untuk membuat kalimat dalam bahasa Inggris yang menyatakan ukuran hewan? Nah, di sini kita punya 3 cara. Yang pertama, kita sebutkan dulu hewannya. Misalnya kita mau menyebutkan kucing, berarti kita tulis the cat. Ya, kata pertama kita tulis the cat. Kalau kita mau mendeskripsikan kucing, bagaimana dengan singa Miss? Ya udah, kita tulis the lion. Kalau gajah, kita awali dengan the elephant. Kalau ikan paus, kita awali dengan the whale. Jadi hewannya dulu kita sebut the cat, kucing, the lion, singa, the elephant, gajah, atau the whale, ikan paus. Lalu diikuti dengan kata is, ya. The cat is, the lion is, the elephant is. Dan yang terakhir diikuti dengan ukurannya. Apakah dia small atau big? Misalnya kita mau bilang kucingnya berukuran kecil, berarti kita tulis the cat is small. Atau singanya besar, the lion is big. Seperti itu ya. Nah, kalau kita mau menggantikan the cat, the lion, the elephant menjadi kata ganti untuk hewan, kita gunakan kata it. Jadi the cat-nya kita coret, kita ganti jadi it. Dilanjut pakai is lagi dan diikuti dengan ukurannya. Misalkan kita mau mengganti the cat is small, the cat-nya kita ganti jadi it, berarti menjadi it is small atau it is big, ya. Dan yang terakhir adalah kita pakai nama yang kita berikan untuk hewannya. Misalnya kucingnya tadi namanya Mochi, jadi tinggal diganti Mochi is small. Atau nama singanya misalnya Barney, Barney is big. Seperti itu ya. Jadi kita punya 3 cara. Nah, di bawahnya juga sama, kita bisa pakai 3 cara yang berbeda, namun yang is ini kita ganti menjadi has, yang artinya mempunyai. Nah, di belakangnya ada kata body, tubuh. Nah, mempunyai tubuh yang apa nih? Nah, di situ kita bisa ganti menjadi big body kalau tubuhnya besar, atau small body kalau tubuhnya kecil. Jadi hanya diganti bagian big atau small-nya saja, body-nya kita taruh di belakang, ya. Dan di depannya kita bisa pakai hewannya, the cat, bisa pakai kata gantinya it, atau nama hewannya itu sendiri, misalnya Mochi, seperti itu. Yang kedua adalah kita bisa menyebutkan age atau umurnya. Kalau kalian punya hewan peliharaan, misalnya tadi ada si Mochi,
Mochi umurnya sudah 2 tahun misalnya. Bagaimana sih cara menyebutkannya? Nah, di sini kita juga punya 3 cara. Yang pertama adalah kita sebutkan hewannya. Seperti tadi ya, the cat is titik-titik old. Misalnya 2 tahun berarti kita bilangnya 2 years old. Kalau 2 bulan berarti 2 months old. Atau misalnya 2 hari nih baru lahir, kita bisa bilang 2 days old ya. Jadi titik-titik ini kita isi dengan jumlah umurnya. Nah, selain kita bisa pakai ini, kita juga bisa ganti the cat-nya menggunakan it seperti tadi ya. Misalnya it is 2 years old, atau it is 2 days old, atau it is 2 months old. Jadi bisa pakai the cat, bisa pakai it, bisa juga menggunakan nama dari hewan tersebut yang kita kasih ya. Misalnya tadi nama hewan peliharaannya Mochi, berarti kita bisa langsung bilang Mochi is 2 years old. Atau mungkin tadi singa, kita bisa bilang Ronnie is 2 years old. Jadi ingat ada 3 ya, kita bisa sebutkan hewannya, the cat, atau misalnya the elephant is 2 years old, atau the lion is 2 years old, the whale is 2 years old. Itu bisa, atau kita ganti dengan kata it is 2 years old, atau it is 2 months old. Dan yang terakhir kita bisa sebutkan nama hewannya, misalnya Mochi is 2 years old, atau Brownie is 2 years old. Nah, di sini contohnya Mochi is 2 years old. Yang berwarna merah adalah umurnya yang bisa kita ganti. Bisa kita ganti jadi 2 years, atau 3 years, or 1 year, 2 days, 3 days, dan lain sebagainya. Oke, Miss akan lanjutkan ke video selanjutnya. So, see you in the next video.